Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan sekelompok anak muda hits tahun 80-an yang akan pergi healing-healing. Di dalam mobil terlihat mereka pun menikmati perjalanan ketika sejenak melupakan pusingnya hidup di kota. Di tengah perjalanan tiba-tiba pria culun bernama Anom panik dan meminta Aji untuk menghentikan mobil. Nom. Oh, malah. Kirain ngapain? Saat Anom ngompol, pria kumisan bernama Bram yang mirip Randi Pangalila iseng menyuruh Aji meninggalkan Anom. Nom. Ya, tutup dulu. Sontak Anom pun kesal karena keisengan teman-temannya sampai membuatnya kawer-weran dan celananya bersimbah ompol. Di tengah keceriaan, gadis cantik bernama Kinan langsung menegur Rani yang terlihat pelangak-pelongok sendiri, bak orang yang bangkrut main slot. Lantas Aji mengungkapkan jika itu wajar saja, soalnya Rani itu seorang IndiHome yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Oh gitu. Singkat waktu, karena tak kunjung sampai ke tempat tujuan, Kinan pun merasa jika mereka mungkin nyasar di area tersebut. Akan tetapi Aji si supir buta map berusaha tetap tenang. Tenang, kalaupun nyasar, kita masih ada di Indonesia kok, nggak bakalan sampai ke Konoha. Lantas, Aji pun langsung tancap gas agar bisa secepatnya sampai ke tempat tujuan. Oh my god, dirasa telah menabrak sesuatu. Mereka yang panik pun segera turun untuk mengeceknya. Ji. Sontak mereka pun heran karena tak menemukan apa yang telah mereka tabrak. Di tengah kebingungan, Kinan yang tiba-tiba beser kebelet ngompol mengajak Bram mencari tempat yang aman untuk melampiaskan hasrat ngompolnya. Meskipun sedang oleng, Bram yang tidak ingin pacarnya ngecewer dicangcut bergegas mengajak Kinan asruk-asrukan ke dalam ruyuk. Di saat itu pula Rani si bocah IndiHome seakan merasakan firasat buruk yang akan terjadi kepada mereka. Selang beberapa saat, Rani yang keluar dari mobil pun heran saat menemukan sebuah kunci aneh tergeletak di pinggir jalan. Kinan sama Bram mana, Ran? Kira-kira kunci apa itu? Kembali kepada Bram dan Kinan yang malah menemukan sebuah rumah mewah di tengah ruyuk. Daripada ngompol di ruyuk, tak ada salahnya sih ikut ngompol di rumah ini. Halo. Tapi tanpa mereka sadari, sosok Teteh Kunti sedang berdiri mengawasi mereka. Lantas Bram yang merasa rumah ini sedang kosong, meminta Kinan untuk segera ngompol. Bram. Namun saat sedang ngompol, Kinan pun panik ketika Bram tak kunjung menjawab panggilannya. Dirasa ada yang gak beres, Kinan pun bergegas keluar dan mencari pacarnya. Bram. Brahma. Aku di atas. Sontak Kinan pun kaget saat Bram tiba-tiba memeluknya. Kemudian Kinan yang merasa tak enak dengan teman-temannya mengajak Bram untuk segera pergi, apalagi ini rumah orang. Namun karena suasana rumah yang sepi, hasrat gabrut Bram pun bergejolak dan tak memperdulikan adab. Dan ternyata keimanan Kinan hanya sebatas bacot doang hingga ia pun bersedia dipipisin lagi. Di sisi lain, Rani dan yang lain memutuskan untuk menyusul Kinan dan Bram yang tak kunjung kembali. Apa tahu? Hingga setelah cukup jauh apruk-aprukan, akhirnya mereka pun sampai di depan rumah tersebut. Mereka pun merasa jika Kinan sedang numpang ngompol di tempat ini. Di saat itu pula penggabrutan pun terhenti saat mereka mendengar suara yang datang. Hal itu pun jelas membuat Bram yang sebentar lagi akan meledak menjadi kesal. Sesampainya di dalam rumah, Rani si anak IndiHome seolah merasakan aura aneh saat mendengar suara piano tuyul yang Aji mainkan.
Sekembalinya dari loteng, Bram yang masih bete mengajak Aji untuk melanjutkan perjalanan. Namun Aji yang takut mobil tuanya mogok overheat meminta mereka menunggu beberapa saat sampai mesin kembali dingin. Di saat itu pula, Anom yang datang setelah pepulung makanan di dapur langsung membacoti Bram. Badan aja kotak-kotak, gabrutan cuma 2 menit, iya anjing. Jelas saja ucapan Anom yang ada benarnya membuat Bram semakin kesal. Kembali pada Kinan yang sedang memperbaiki baju setelah dikoyak pacarnya yang brutal. Mendengar suara aneh dalam lemari, langsung membuat hasrat kepo Kinan bergejolak. Merasa ada aura aneh di kamar tersebut, Kinan yang ketakutan pun segera turun. Sesampainya di ruang makan, Kinan pun menghampiri Bram yang masih bete karena belum meledak. Terlihat mereka pun sedang asyik menyantap makanan yang ada di meja, dan terkesan sangat tidak sopan. Tak hanya itu, sikap mereka yang mengobrol dengan sangat keras telah memecah keheningan di rumah ini. Aku perlu 2 tahun untuk belajar. Aji itu sama Kinan yang beruntung. Beberapa saat kemudian, Kinan pun langsung menegur Rani yang terus pelangap-pelongo nggak jelas. Melihat hal itu, Aji pun terlihat was-was dengan apa yang Rani alami. Ia pun yakin jika si IndiHome Rani sedang melihat sosok tak kasat mata. Mendengar hal itu, sontak membuat Anom ketakutan. Tapi Bram yang penasaran memaksa Rani untuk menunjukkan keberadaan sosok tersebut. Bram, apa sih? Drama. Ya. Hingga setelah mendapat sedikit paksaan, Rani pun akhirnya mengungkapkan jika ia melihat sosok yang terus memperhatikan mereka di pojok ruangan. Ia pun menambahkan jika sosok tersebut tak menyukai keberadaan mereka yang telah masuk tanpa izin. Mendengar hal itu, Aji dan Bram pun bekerja sama menakuti Anom yang berangan. Nggak ada apa-apa kok. Nggak punya kepala. Melihat Anom yang menjerit bak banci perempatan, Aji dan Bram pun tertawa puas. Tak terima dengan tindakan usil itu, Anom yang baperan pun bergegas keluar dari rumah tersebut. Merasa Bram dan yang lain sedang melakukan prank, Anom yang ketakutan langsung meminta kunci rumah tersebut. Kunci depan rumah mana, Kinan? Tapi jelas saja, mereka pun keheranan dengan maksud perkataan Anom. Lalu tiba-tiba sontak mereka pun panik saat mendengar suara beberapa orang masuk ke dalam rumah. Mendengar suara tawa Kunti dari sebuah ruangan, mereka pun seakan tak percaya. Tapi di saat itu pula, Anom yang ketakutan parah memutuskan untuk kabur dengan cara apapun. Lah kok balik lagi? Seakan-akan apa yang Anom lakukan tidak pernah terjadi. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, tiba-tiba Anom digondol oleh sosok yang tak terlihat. Saat situasi diperburuk dengan listrik yang mati, Bram langsung menggunakan korek jiponya mencari keberadaan Anom. Tanpa mereka sadari, sosok hitam siluet berada di belakang mereka. Sesampainya di ruang makan, Bram pun langsung menyalakan lilin yang ada di meja. Oh my god! Aji pun langsung berkumur nasi saat melihat kondisi makanan yang telah mereka santap. Di tengah keanehan yang semakin menjadi-jadi, Bram dan Rani pun bergegas pergi ke loteng untuk mencari Anom. Apalagi mereka mendengar Anom yang meraung kesakitan. Anom. Setelah mendapat pencahayaan dari lilin aroma belangsak, Bram pun kembali melanjutkan pencarian. Nom. Lah kok hilang? Sontak mereka pun heran saat Anom tidak ada di tempat tersebut. Di saat itu pula, Kinan pun mendengar suara tangisan Anom yang terdengar di dalam kegelapan.
Sontak Kinan pun syok parah saat melihat sosok Anom yang baginya terlihat mengerikan. Melihat Kinan yang syok, Bram pun berusaha menenangkan pacarnya ini. Akan tetapi Kinan yang masih trauma terus nyerocos bak ibu-ibu komplek. Diam! Bram yang merasa kepanikan Kinan hanya memperburuk keadaan terpaksa membentak Kinan untuk diam. Saat malam semakin larut, keanehan pun semakin menjadi saat Aji dan Bram menyadari jam tangan mereka berhenti di jam 9.13 menit. Di tengah kepanikan, Aji pun mulai memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat tersebut dan secepatnya menemukan Anom. Sesaat sebelum melakukan pencarian, Aji dan Bram menyalakan beberapa lilin agar Kinan dan Rani tidak ketakutan. Namun di saat itu pula terlihat Rani pun sedang asyik menggambar sesuatu di bukunya. Penerawangan kah? Hingga setelah menyalakan semua lilin, Bram dan Aji bergegas mencari Anom. Namun tanpa mereka sadari, bercak aneh pun tiba-tiba muncul. Sesampainya di loteng, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh di dalam sebuah kamar. Saat Aji mengecek lemari, Bram pergi ke kamar lain. Selang beberapa saat, Bram yang sedang melakukan pencarian langsung kaget saat mendengar suara desahan pacarnya di lantai 1. Merasa ada bau-bau perselingkuhan, Bram pun memutuskan untuk turun dari loteng. Apakah itu cuman halu? Yang jelas Bram langsung panas dada dan segera mencari mereka. Setelah puas merujak Aji, Bram yang cemburu bolor pun langsung menyuruh Aji dan Rani pergi. Singkat waktu setelah emosi Bram mereda, ia pun memaksa Kinan untuk mengakui skandal perjigongannya bersama Aji. Tapi jelas saja, Kinan yang tidak merasa melakukannya langsung menyangkal tuduhan itu. Jika tuh mikir gak mungkin aku berpaling dari cacing super AA, meskipun durasinya kayak ngelap ingus doang. Mendengar penjelasan Kinan, Bram yang merasa terperangkap tipu daya setan langsung menyesali tindakannya. Sesaat kemudian, Bram pun panik saat kembali mendengar suara Anom yang meraung kesakitan. Lantas Bram segera menyembunyikan Kinan di sebuah ruangan dan memintanya menunggu sampai ia dan yang lainnya kembali. Di tengah gangguan setan yang terus menjadi-jadi, Bram yang muak pun menantang Baiwande kepada sosok tersebut. Keluar! Rupanya bacotan Bram tak sepadan dengan mentalnya, hingga akhirnya ia pun mubui ke lantai dasar. Di saat itu pula, keanehan pun mulai meneror Aji dan Rani yang sedang melakukan pencarian. Melihat suasana yang berubah bak di kota Silent Hill, Aji pun langsung menarik Rani yang malah pelangap-pelongo. Di tengah kepanikan, Aji pun berusaha menenangkan Rani yang ketakutan. Selang beberapa saat, Kinan yang keluar dari tempat persembunyiannya pun panik saat melihat Bram nyuksruk di anak tangga. Sambil menahan sakit, Bram pun meminta maaf karena tak bisa membawa Kinan keluar dari rumah terkutuk ini. Di tengah kesedihan, Kinan pun berusaha meyakinkan Bram jika mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Tapi di saat itu pula si Teteh Kunti penunggu rumah seakan mengejek dan menertawakan apa yang Kinan ucapkan. Kalau kalian mau bunuh kami,
Mendengar tawa si Kunti, Kinan yang muak pun menantangnya keluar dan adu mekanik. Kembali pada Aji dan Rani. Suwe sekali, meskipun berhasil lolos, Aji malah terpisah dengan Rani. Di tengah kepanikan, Aji pun berusaha mencari di mana Rani berada. Begitupun dengan Rani yang panik saat terpisah dengan Aji. Lalu tanpa Rani sadari, di depannya terlihat seperti sebuah portal yang aneh. Dan Rani masih mencari di mana Aji berada. Tanpa diduga, di sebuah lorong, Rani pun tiba-tiba dirasuki oleh sosok penghuni rumah ini. Tak cuman itu, ia pun mulai menari bak artis keroncong, sekaligus mendapat penglihatan tentang insiden mengerikan yang telah terjadi di rumah ini. Menarilah. Menarilah di sini bersama kami. Mati di sini. Bersama dengan kami selamanya. Oh, rupanya di rumah ini pernah terjadi insiden penyatronan maling brutal pada sebuah keluarga bahagia yang sedang santuy. Dengan tubuh yang bersimbah darah, sosok hantu si ibu pemilik rumah pun berkata, "Menarilah bersama kami selamanya sampai mati." Mendengar hal itu, Rani pun syok parah karena ia merasa jika mereka tidak akan bisa keluar dengan selamat dari rumah terkutuk ini. Di sisi lain, Kinan yang melihat kondisi Bram semakin parah bergegas mencari kotak obat. Tapi selang beberapa saat, keanehan pun terjadi kepada Kinan yang seakan tak bisa mengendalikan tubuhnya. Meskipun menyadari tindakan yang telah ia lakukan, tapi Kinan pun tak kuasa melawan sosok yang telah menguasai tubuhnya. Hingga cacing pemuasnya pun harus pergi ke alam lain terlebih dulu. Kembali kepada Rani, di tengah pencarian ia pun masuk ke dalam sebuah gudang. Di tempat tersebut ia pun kepo dan mendekati sebuah peti aneh yang tergeletak. Dan tiba-tiba saja Rani teringat dengan sebuah kunci yang ia temukan di jalan. Tanpa diduga, peti yang Rani temukan berisi tulang-tulang penghuni rumah. Dan kini, Rani pun mulai dirasuki oleh roh-roh jahat yang penasaran. Kembali pada Aji. Sementara itu, Kinan yang dikendalikan berjalan ke arah lemari, tempat salah satu penghuni rumah dieksekusi. Dengan terngompol-ngompol, akhirnya si Bondon Kinan pun modar dan menyusul Bram ke alam lain. Kali ini, usaha Aji berhasil membuatnya keluar dari dimensi aneh. Di saat itu pula, Aji pun heran saat melihat buku Rani tergeletak begitu saja. Sontak Aji pun syok parah saat mengetahui jika si IndiHome Rani sejak awal tanpa sadar telah menggambarkan insiden yang akan mereka alami di rumah tersebut. Dan sesaat kemudian, Aji pun keheranan saat dirinya tiba-tiba pindah ke dalam gudang. Rani,
Rani. Akan tetapi Aji pun panik saat menyadari jika Rani telah dirasuki roh jahat penghuni rumah tersebut. Lalu tiba-tiba malang sekali, Aji pun harus meregang nyawa setelah dihajar bak maling ayam. Di keesokan harinya, Rani yang siuman pun terlihat syok parah saat melihat Aji yang tergantung. Beberapa jam kemudian, dengan tubuh yang berlumuran darah, Rani menjadi satu-satunya yang berhasil keluar dari rumah terkutuk itu. Dan kini, Rani pun bisa melihat dengan jelas bentuk asli dari rumah terkutuk yang mereka masuki. Dengan tubuh sempoyongan, Rani pun pergi ke pinggir jalan untuk meminta bantuan. Apaan tadi? Sebenarnya Rani masih terperangkap di dimensi lain dan merupakan sosok misterius yang mobil mereka tabrak di awal-awal film. Dan kengerian yang mereka alami seakan sebuah time loop yang tak berujung dan terus berulang-ulang tiada akhir. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Perjalanan liburan yang Bram dan rekannya lakukan seperti biasa berujung petaka, apalagi setelah mereka menabrak sosok tak terlihat. Dan parahnya, dengan sembrononya mereka masuk ke dalam sebuah rumah aneh yang terlihat mewah di tengah ruyuk. Tak hanya itu, Bram pun dengan tidak sopan ngaduk semen bersama Kinan di tempat itu, dan juga yang lain memakan makanan aneh yang ada di rumah tersebut. Hingga dari kesompralan yang mereka lakukan, akhirnya membuat mereka terjebak di rumah tersebut. Satu persatu dari mereka pun tewas secara mengenaskan. Tapi di akhir cerita, keanehan yang mereka alami di awal scene pun akhirnya terjawab, di mana yang mereka tabrak itu adalah Rani. Dan itu pun menjawab kunci yang mereka temukan di jalanan tersebut, karena mereka mengalami time looping. Lantas bagaimana cara mereka untuk terbebas dari time looping? Satu-satunya cara adalah Rani si IndiHome harus lebih peka menggunakan instingnya dan harus bisa meyakinkan teman-temannya untuk terus lanjut dan tidak berhenti di tempat tersebut. IMDb untuk film ini adalah 5,2 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,3. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Rumah Kaliurang 2022. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.